Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun wa ahrathukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku yang dimuliakan Allah, adalah pada siang malam, kalau summer siang, sekarang udah malam. Sebentar lagi nanti kita mulainya jam segini itu masih siang. Pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian kitab Bulughul Maram. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah selesai pada pembahasan mengenai masalah sholat. Sholat itu salah satu yang maksud Allah menciptakan manusia. Itu adalah diantaranya untuk sholat kepada Allah. Seperti yang pernah kita bahas pekan yang lalu oleh Pak Giri juga, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah. Jadi sebetulnya ada kalimat wa yuqimus shalah dan wa yu'tuz zakat itu di belakang. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Nah, jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Liya'budu ada kalimat wa yuqidan. Jadi tidaklah diperintahkan manusia dan jin itu liya'budullaha untuk beribadah kepada Allah, wa yuqimus shalah dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakat. Jadi manusia atau jin itu diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah, untuk sholat, untuk menunaikan zakat. Jadi vital. Dan sholat itu adalah imaduddin. Sholat itu imaduddin. Bukan Riza ya? Bukan Riza. Jadi tiangnya agama. Jadi kalau rumah itu tidak ada tiangnya, ambruk gitu ya. Jadi kalau tidak ada bukan fondasi, ada tiang, Soiler. maka rumah itu mudah sekali ambruk. Katakanlah kalau gubuk gitu kan, kalau misalkan bikin kemah, itu tiangnya kita cabut langsung ngelembrek gitu, langsung masalam gitu. Ngelembrek langsung jadi selimut. Jadi selimut ya. Maka itulah agama kita gitu. Kalau sholat kita itu tidak tidak dilakukan, maka agama kita itu ya ambruk gitu. Makanya adalah sebuah keharusan untuk kita senantiasa melakukan sholat.
Dan karenanya sholat kita usahakan, karena itu adalah tiang agama, makanya harus disesuaikan dengan ilmu. Harus disesuaikan dengan pengetahuan. Jadi amal itu yang tidak ada ilmunya lam yuqbal. Jadi kemungkinan untuk tidak diterimanya itu besar daripada diterimanya. Makanya marilah kita hiasi amal itu dengan ilmu, supaya kemungkinan besar, harapan besar atau tingkat di hadapan Allah itu lebih berkualitas. Kalau orang sesuatu gitu suruh mengerjakan radio, memberisi radio, alangkah indahnya orang yang mengetahui seluk-beluk radio, yang paham seluk-beluk radionya, supaya sihir gitu. Begitupun semakin tahu seseorang atau semakin paham seseorang akan ilmu, maka dia akan menempati posisi-posisi yang lebih berarti dalam karir itu. Semakin banyak pengetahuannya, semakin dia terampil, maka posisinya semakin naik. Nah, begitulah ilmu kita gitu. Ilmu kita semakin bagus, semakin dalam terhadap agama ini, terhadap sholat ini, maka derajat sholat itu semakin naik ya. Ini yang harus kita coba dalam. Makanya di dalam Islam seharusnya ilmu imam sholat gitu, adalah yang didahulukan adalah orang yang mempunyai ilmu. Paling minimal adalah ilmu qiraahnya, hafalannya yang terbanyak, atau pemahaman agamanya yang terbanyak. Itu pemimpin dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ini mengenai tata cara sholat sudah kita selesaikan. Nah, kalau diringkas, kita ringkas dulu sebentar ya, sebelum kita lanjut kepada bab tentang sujud sahwi. Sholat itu fardunya sholat, furudus sholat atau furudus sholat, yang wajib dilakukan ketika seseorang sholat. Ini wajib, rukun atau rukun, arkanus sholat. Rukun sholat atau syurutu wujubis sholat. Dari syarat wajibnya sholat ada syurutu sihhatis sholat, syarat sahnya sholat. Ada ulama yang mengatakan furudus sholat, ada ulama yang mengatakan arkanus sholat, ada yang ulama yang mengatakan syurutu sihhatis sholat. Ada syurutis sholat, ada syaratnya sholat, yaitu sebelum sholat. Ada syurutu sihhatis sholat, syarat sahnya sholat, artinya di dalam sholat. Itu artinya definisinya sama gitu. Yang pertama apa? Kalau kita ringkas kemarin. Iya. Pertama an-niyat. Ini sudah pernah kita bahas. Kita ini ringkasannya saja. Niat ya. Jadi niat itu kalau yang paling afdal, paling masyhur, niat itu adalah ketika kita awal mengerjakan. Niat itu bisa dilakukan kapanpun sebetulnya sih. Pakai menuju ke tempat sholat bisa termasuk siap niat. Tapi yang paling berarti, yang paling masyhur di antara qaul itu adalah huduril qalbi indal ibadah. Jadi hadirnya hati ketika ibadah. Artinya apa? Harus kalau bahasa Cirebon dikerentegan. Apa namanya kerentegan itu? Takbir. Sapi, Kerentek hati. Kerentek hati. Apa bahasa Indonesia? Dihadirkan di dalam hati. Niat itu letaknya di dalam hati. Jadi kalau sholat nggak harus memang usolli fardhu zuhur atau usolli fardhu maghribi barusan. Salah taruh nggak harus, tapi itu sebagai pembimbing saja.
salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ketika Allah hati itu bergetar. Bergetarnya adalah mengucapkan apa? Saya sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Sebetulnya niatnya itu cukup, misalkan posisinya saya sholat, jenis sholatnya karena udah cukup. Saya niat sholat maghrib ya karena Allah, sudah selesai. Kalau makmuman maka dia posisinya menjadi makmuman, niatnya makmuman lillahi ta'ala. Kalau imaman maka menjadi imaman lillahi ta'ala. Tinggal ditambahkan aja. Kalau menjadi imaman maka saya niat sholat maghrib jadi imam. Kalau jadi makmum, saya sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum. Niatnya itu. Nah itu harus dihadirkan di dalam hati. Begitu Allahu Akbar. Jadi di dalam hati itu. Kalau sendiri? Hah? Kalau sendiri? Iya, kalau sendiri. Lillahi ta'ala. Lillahi, ya, saya niat sholat maghrib lillahi ta'ala. Di dalam hati. Itu hukumnya. Yang kedua apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Ini hanya kesimpulannya ini. Yang pertama, takbir yang pertama. Kenapa takbiratul ihram namanya? Sedangkan yang lain bukan takbiratul ihram. Takbir aja, yang ini takbiratul ihram. Karena takbir ini setelah kita takbir, maka kita diharamkan. Ihram itu maksudnya diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan melakukan hal sesuatu yang membatalkan. Bahkan kalau kita ada panggilan apapun, kita tidak boleh membatalkan sembarangan. Kecuali panggilan ibu. Kecuali panggilan ibu, itu pun sunnah. Sunnah, kalau wajib enggak? Kalau wajib enggak. Kalau lagi sunnah misalkan, itu pun ibu loh, ibu ya. Kalau bapak cuek aja gitu. Bang Edwin gitu, Allah Akbar panggil sama ibu, lagi sholat sunnah, wajib dibatalkan. Kalau sholat sunnah, tapi kalau sholat wajib, yang dipilih ada apapun ini, gitu. Maka sholat sunnah, apa sholatnya harus diselesaikan sampai selesai. Kalau sakit perut? Iya, tinggal dilanjutin tang. Panggilan PC. Masuk uzur ya. Tergantung Ya kalau misalkan dia darurat gitu bisa dibatalkan. Saya sakit hati, Pak. Maksudnya ihram itu sesuatu yang ini. Makan, minum. Kalau niatnya nggak yakin gitu. Niatnya nggak yakin. Lagi gini tiba-tiba aduh kayaknya kurang niat gitu. Kurang niat. Kurang mantep. Mantap. Kurang mantep atau kurang Mantap kan udah gini seret. Kan ada yang diulang-ulang gitu. Aduh, ya, Pas. Kayaknya masih belum lurus nih gitu. ya ulangi lagi. Ulang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Allahu Akbar. Wah, ini saya belum udah hadir. Allah. Belum hadir juga. Allah. Orang yang lihatnya ke belakangnya kemplang. Billahi minasyaiton. Saya itu udah niat itu udah. Niatkan apa namanya? Jenis ibadahnya apa, bentuknya apa. Jadi misalkan gini, niat itu adalah letaknya di hati, tapi bentuknya adalah fi'lunya apa, kerjaannya apa, ta'yin fi'lunya apa. Ta'yin fi'il itu bentuknya apa. Misalkan puasa. fi'il itu maksudnya sholatnya. Ta'yin itu adalah maghribnya. Sunat atau wajib. Ini baru tambahan, ini tambihnya, tambahan. Tambih itu misalkan jadi, iya, tambih, iya, makmum.
Tambi, tambah itu. Tambi Tambah. bahasa apa? Bahasa Arab. Sunda. Bahasa Jawa itu. Iya sebenarnya tambihan gitu. Tambah. Tambi. Kiblat. Menghadap kiblat. Kiblat itu semuanya ini ya. Tambah-tambahan aja semuanya. Mustaqbil kiblat dan sebagainya itu tambahan-tambahan saja. Tapi yang wajib tambihnya itu adalah makmumannya ataupun imamat. Yang wajib itu. Kalau Yang lillahi ta'ala ya. lillahi ta'ala termasuk. Tapi lillahi ta'ala itu termasuk semuanya lillahi ta'ala. Tambihan atau wajib. Tambihan. Jadi ini maksudnya ini semuanya lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala udah ini. Jadi ini semua adalah lillahi ta'ala. Tambahnya nggak bisa. Tanduk ada tanduk. Kalau zakat fitrah apa berarti? Fi'lunya adalah zakat. Ta'yinnya adalah fitrah. Tambihnya adalah Uang. sendiri atau keluarga. Sendiri atau keluarga ya. Puasa. Fi'ilnya apa? Puasa. Ininya Ramadan. Ininya Sendiri. Lillahi ta'ala. ini enggak ada ya. Jadi lillahi ta'ala. Tambi. Jadi semuanya lillahi ta'ala tentu lillahi ta'ala itu adalah keseluruhannya. Tambih itu kayak gitu. Kalau puasa qadha. Ini puasa ininya Kodok. puasa apa? Ramadan. Ramadan. Ganti ke Ramadan ininya qadha. Pasti itu ada fiilnya apa, ta'innya apa, kemudian tambih itu baru tergantung pada jenis kerjaannya nih. Gitu. Itu niatnya, caranya gitu. Gitu ya. Ketika niatnya ketika takbiratul ihram, kalau haji ketika memakai baju ihram. Ya. Kalau puasa hanya puasa aja ketika malam. Satu-satunya ibadah yang niatnya itu sebelumnya, sebelum puasa. Ramadan aja puasa Ramadan. Ramadan aja. Kecuali puasa sunnah boleh. Puasa sunnah ketika pagi belum sarapan sampai siang itu sarapan gitu. Kemudian datang ke kantin dompetnya kosong gitu. Udahlah. Jam berapa nih? Wah, jam 12. Oh, belum zuhur. Saya niat puasa. Asal jangan dulu minum apa-apa gitu kan. Kalau udah minum sebagainya, saya niat puasa. Ya udah main ya. Lupa. Kecuali lupa ya. Ya, itu yang sana ya. Takbiratul ihram. Kemudian baru ini di takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, Fatihah. Al-Fatihah. Ini yang wajib-wajibnya aja ya, yang mesti dilakukan. Kemudian Ruku. Dan tumanina. Ya, dan tumanina. Dan tumanina. Tumanina itu artinya diam. Kemudian yang kelima, yang tidak. Tumanina dan tumaninanya. Keenam, sujud. Tumanina. Kemudian yang ketujuh, Duduk keluar ruku. al-qu'ud. Bainas sajdataini. Tumanina. Duduk. Nah ini ruku. Karena kita sudah jelaskan ya. Ruku di dalam ruku sendiri, di dalam Fatihah ada sunnah-sunnahnya. Setiap ini ada sunnah-sunnahnya ini. Ya, setiap ini ada tumanina. Setelah takbiratul ihram pasti ada sunnahnya. Setelah Fatihah ada sunnahnya. Dalam ruku ada sunnahnya. Dalam i'tidal masing-masing di dalam semua wajib itu beserta dengan wajib itu ada tuh apa namanya sunnah. Ruku adalah tangannya diletakkan ke lutut, tangannya dijembar, pandangannya ke arah sujud, kemudian ininya lurus. Caranya ini sampai ini kayak gini, masih belum lurus, tekuk dikit. Nah, gitu. Jadi ini lurus kayak satu kayak papan. Enggak tumpah ya kalau ada. Ada bakso. Jangan, ini, masih nyatu Pak, kaki Pak. Gitu. Stretching. Kalau begitu masih mending pegang ininya aja Pak. Yang imam, Pak. Sunahnya pegang ini gitu.
meskipun mampu apa-apa. Bukan berarti kemudian gara-gara masih ini sunnahnya ke bawah, bukan. Ya, ini ya mengenai ini. Ini apa namanya mengenai sujud. Terutama punggungnya itu kalau begini sujud, rukunya nggak sah ini. Nggak sah ya. Kalau terlalu gini juga makruh. Sujud kayak apa? Stretching pengen gini gitu. Mau cium gitu kan, nyium lutut gitu kan. Itu juga mah. Yang benar adalah yang lurus. Kemudian ketika ia tidal, nah ininya lurus. Ada orang ulama yang mengatakan ininya itu nggak jadi masalah. Atau bisa gini juga. Pokoknya lurus seperti awal ketika kita mau mulai sholat. Ketika sujud, ya, ini ada sunah-sunahnya ya. Terutama yang wajib, ada wajibnya juga, yaitu 7 anggota ini harus nyampe ke tanah. Karpet. Ya, di karpet atau apa gitu. Pokoknya ke bumi, terutama bagian kepala ini ya. Kepala ini jangan sampai tertutup. Ini semuanya ada, sudah kita terangkan semua. Mengenai duduk sudah kita terangkan. Kemudian ke-8 apa? Tahiyat akhir. Tahiyat. Tahiyat akhir. Bersalam. Kan? Tahiyat akhir bersalam. Tasyahud. Tasyahud. Akhir. Ya, tasyahud akhir. Kemudian Salam. yang ke-8 Wassalam. sholawat. Itu bukan termasuk bagian dari Bukan, tahiyat akhir, Bro. bukan. Sampai asyhadu. Jadi dari mulai Syahadat. syahadat itu Tasyahud. kadang ulama kan manggilnya at-tahiyat. At-tahiyat. Tahiyat awal atau tahiyat akhir. Kenapa? Kalimatnya dari at-tahiyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tahiyat itu sampai segitu. Makanya kadang orang mengatakan tasyahud, kadang menggunakan tahiyat. Sholawatnya itu hukumnya wajib. Sholawatnya wajib. Sampai itu aja ya. Salam. Ya. Tertib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini ya. Kemudian Tertib masuk rukun. ya nanti masuk. Kemudian yang ke-9, Salam. Salam. Salam pertama. iya salam yang pertama. Salam awal. Awaluddin. Awaluddin. Yang ke-10, Urut. ya. Tapi Unut. Tertib. udah dibalik gula ya. Yang ke-11, Pulang. Tumanina. al-mualat. Mualat itu berturut-turut. Nuli-nuli. Berturut-turut artinya apa? Nggak boleh berhenti sekarang. Iya, besok gitu. betul. Tidak boleh dipotong. Kalau wudhu kan boleh dipotong tuh. Kalau wudhu kita kumur-kumur sini atau cuci tangan di sini, tempatnya Mas Reza, apa namanya kumur-kumur. Kemudian nanti di kantor, di muka, gitu. Atau apa di Nyicil Pak ya. kemudian di apa namanya di RT gitu, nyuci apa namanya tangan gitu kan. Asal nggak batal nggak jadi masalah. Oh gitu ya. Jadi kalau wudhu di wastafel gitu, pas kakinya misalnya ke kamar mandi Boleh dipisah. bisa. Ya, gitu. walaupun sudah kering ya jadi masalah. Nah, kirain harus continue juga. Enggak. Kalau sholat ini harus nih niat Allahu Akbar sekarang. Begitu jalan dulu makan dulu. Pokoknya selesai buat alhamdulillah. Enggak boleh gitu. Dia harus selesai sampai wassalam gitu. Wassalam. Ini yang wajibnya aja segini. Ibu-ibu sudah paham itu ya? Jadi Tumanina masuk. Tes. Tumanina masuk. Ada pengajian baru. teman ini masuk ke dalamnya masing-masing. Rukun Masing-masing. Sudah saya masukin. Nah, ini apa namanya ringkasan dasarnya segini. Tadi kalau yang 10 tuh ngurut Tertib, urut. tertib ya. Ya, tertib. Tertib ya berurutan gitu maksudnya. Tertib dan nuli-nuli jadi satu tuh. Iya.
Nuli-nuli sendiri ya, mualat nuli-nuli. Jadi apa namanya dia? Kayak wudhu pasti tertib, tapi dia tidak wajib nuli-nuli berturut-turut. Nuri baju Jepang. Gitu ya. Ini ringkasan kemarin. Kita lanjutkan ke dalam. Sebentar. Ya. Tadi kan sah-sahnya andaikan tidak terpenuhi satu tuh itu harus diulang atau gimana? Nih makanya nanti kita bahas. Nah, kalau ada rukun yang hilang, jangankan rukun yang hilang, 1 rakaat lupa, itu nanti bisa dilengkapi kemudian diganti sujud sahwi. Yang tidak bisa diganti sujud sahwi itu adalah niat sama takbiratul ihram. Lupa niat, lagi sholat lupa niat. Oh, tadi kan niat apa ya? Saya soalnya enggak sama tiba-tiba sholat. Atau tadi kan saya Allahu Akbar niat apa ya? Saya maghrib, isya apa subuh atau apa gitu. Lupa niatnya, enggak harus diulangi dari awal. Atau lupa takbiratul ihram. Sholat, maksudnya kalau sujud. Maka ini bisa. Kalau lupa Fatihah, lupa ruku dan lain sebagainya ini semua nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Lupa salam. Sujud sahwi letaknya setelah salam masalahnya. Sebelum salam. Lupa salam berarti nggak selesai sholatnya. Itu insya Allah ya. Jadi berarti yang poin 1, 2 itu tadi yang membatalkan ya. Tadi kan sholat itu nggak boleh dibatalin dengan sengaja gitu kan. Tapi kalau yang 1, 2 itu Iya, namanya lupa kan. terlupa boleh diulang gitu ya. Boleh diulang. Rokaatnya nggak jadi, tapi boleh diulang. Jangankan satu ini gitu loh. 1 rokaat lupa. Gitu. Rokaat berapa ya? 3 atau 5. 10. Dari tadi kok kayaknya saya apa namanya? Ya, Baru ya. satu rokaat aku bingungnya. Rokaat kedua ini sudah 4 apa 3 ya? Baru 2 gitu. Gak sabar. Iya. Yang lu seringnya lupa kan 3 atau 4 gitu, 4 atau 3 gitu. Ini ada yang lucu nih berrokaat udah mau selesai aja. Gitu. Ya ini apa namanya? Itu maka kalau misalkan 3 atau 4 atau 3 yakinkan kembali ke angka yang paling sedikit. Yakinkan kepada apa yang aslinya gitu loh. Kita kan sudah pernah bahas tuh. Kalau kita ragu, yakinkan pada asli. Misalkan gini. Tambah ya. Ya misalkan saya punya wudhu atau tidak. Aslinya apa? Punya wudhu. Enggak punya. Punya. Enggak punya. Tergantung kalau pemamu kan nggak pernah ini. Oh iya tidak punya ya. Kalau batal tidaknya nah. Iya. Kalau punya wudhu, kemudian saya batal apa enggak? Enggak, awalnya punya wudhu. Iya. Tapi kalau saya udah wudhu atau belum, berarti Belum. belum. Awalnya itu belum. Kemudian orang berwudhu, jadi saya punya wudhu apa enggak? Meskipun kita, misalkan kebiasaan menjaga wudhu, keluar masuk ke kamar mandi keluar, kemudian saya tadi wudhu apa enggak ya? Kembali kebiasaan. Kembali kepada nul, apa namanya asli kejadian. Saya belum punya wudhu. Saya 3 atau 4 ya? 3. Kembali ke asalnya 3. Gitu. Udah makan atau belum ya? Hah? Udah, belum. Belum terus. Kalau saya kenyang apa belum ya? Berarti sudah makan Pak itu. Kejadiannya pada ini ya insyaallah. Kita lanjutkan, yaitu pada bab mengenai tentang sujud sahwi. Hadis yang berapa Pak? Enggak bawa ya? Berapa? Ya, Desi 310. Oh, ya. Yang ke-261. Babu sujud sahwi, bab tentang sujud sahwi wa ghairihi dan selain sujud sahwi.
min sujudi tilawati, dari sujud tilawah, wa syukri, dan sujud syukur. Ya. Jadi ada tambahan, kita tidak boleh sembarang sujud. Sholat, habis sholat kemudian kucuk-kucuk sujud gitu, berdoa, nggak boleh, kecuali harus di dalam sholat. Nah, boleh tambahan sujud itu ada 3 saja yang diajarkan di dalam Islam, yaitu yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga adalah sujud syukur. Sujud tilawah yang apa ya? Lupa. Sujud tilawah kalau ada bacaan tilawah. Bacaan untuk tasbih. Nanti disebutkan. Ada 10 tempat di dalam Al-Quran yang mengenai sujud tilawah, nanti disebutkan. Ditambah ada yang iya. Ingat. Nah, hanya sujud sahwi diharuskan seseorang punya wudu, karena dia masuk di dalam sholat. Sebetulnya sujud sahwi, kalau sujud tilawah tidak harus. Orang yang punya wudu atau tidak sujud tilawah bisa langsung begitu dengar ada bacaan yang menyunahkan kita sujud, maka bisa langsung sujud. Ada orang yang dapat kabar gembira gitu. Misalkan Mas Yusuf gitu, wah visa istrinya sudah keluar, sujud sahwi. Saking senangnya sujud sahwi itu. Rumahnya nggak pada tidur gitu. Sujud syukur gitu. Pokoknya masing-masing berbeda ya. Ada yang menurut orang itu hal yang sangat dinanti-nanti, ada yang itu bagi orang biasa saja. Nah, ini namanya sujud syukur. Insyaallah. Bab sujud sahwi, tentang sujud sahwi. Ini yang dibahas